Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hairunisa, mahasiswi dari Prodi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Antasari, Banjarmasin. Di sini, saya akan menjelaskan tentang Pancasila sebagai paradigma dalam bidang kerukunan antar umat beragama pada mata kuliah Pancasila yang diampu oleh Bapak Muhammad Fahmi Nurani, SEI, MH. Pancasila sebagai paradigma kehidupan antar umat beragama di Indonesia. Secara terminologis, makna paradigma dalam konteks kehidupan sehari-hari adalah dasar, sumber asas, tolak ukur, parameter, serta arah dari tujuan yang dapat mempengaruhi cara pandang seseorang terhadap suatu kondisi yang dapat membentuk opini dan perilaku seseorang. Pluralisme agama dalam masyarakat. Masyarakat Indonesia sudah ditakdirkan hidup dalam keragaman dan perbedaan. Ada yang paling sensitif adalah pluralitas agama yang menyeratkan makna mengakui adanya kemajemukan, keragaman, dan perbedaan, baik berskala prinsipal maupun tidak, dalam menjalankan ajaran keyakinan agama yang dianut oleh masing-masing pemeluknya. Sikap keagamaan yang perlu dibangun dalam menjalankan pluralitas agama adalah prinsip kebebasan dalam memeluk suatu agama serta kebebasan dalam menjalankan ajarannya. Pluralitas merupakan kondisi nyata kehidupan manusia dan keberadaannya tidak bisa dipungkiri. Agar terwujudnya suasana harmonis dan damai dalam perbedaan, adanya pemahaman dan kesadaran pluralisme agama adalah suatu keharusan. Kerukunan hidup beragama. Kerukunan umat beragama adalah suatu bentuk sosialisasi yang damai dan tercipta berkat adanya toleransi agama. Kerukunan umat beragama bertujuan untuk memotivasi dan mendinamiskan semua umat beragama agar dapat ikut serta dalam pembangunan bangsa dan menjadi hal yang sangat penting untuk mencapai sebuah kesejahteraan hidup di negara ini. Agama adalah salah satu hak ajasi yang paling mendasar pada diri seseorang dan tidak boleh terjadi ada pemaksaan agama seseorang kepada orang lain dengan menjelek-jelekan agama yang lainnya. Dalam hubungan tata kehidupan sesama manusia, nilai-nilai ajaran agama yang dianut masing-masing telah mengajarkannya dan menjadi sesuatu yang penting, artinya dalam pengembangan kehidupan beragama untuk terciptanya kehidupan sosial yang aman dan harmonis, tentram, sekaligus saling menghargai dan menghormati serta toleransi antar pemeluk agama. Dengan dasar bahwa Pancasila secara resmi dan sah dalam ketatanegaraan kita akui sebagai dasar negara, ideologi negara, dan pandangan hidup bangsa. Oleh karenanya sudah pada tempatnya lah Pancasila dapat dijadikan sebagai paradigma dalam kehidupan beragama. Dalam sila-sila yang terdapat pada Pancasila, terutama pada sila yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa, yang meliputi sila-sila yang lain di bawahnya, memberikan dasar-dasar nilai yang hakiki dan fundamental untuk terciptanya bangsa Indonesia agar dapat hidup secara rukun dan damai, berdampingan dalam kehidupan beragama. Sebab musabab timbulnya ketegangan inter umat beragama, antar umat beragama, dan antar umat beragama dengan pemerintah dapat bersumber dari berbagai aspek, antara lain: 1. Sifat dari masing-masing agama yang mengandung tugas dakwah atau misi. 2. Kurangnya pengetahuan para pemeluk agama akan agamanya sendiri dan agama pihak lain. 3. Minimnya rasa menghargai para pemeluk agama lain hingga kurang menghormati bahkan memandang rendah agama lain. 4. Kaburnya batas antar sikap memegang teguh keyakinan agama dan toleransi dalam kehidupan masyarakat. Prinsip-prinsip kerukunan hidup beragama di Indonesia. 1. Kebebasan beragama tidak membenarkan menjadikan orang lain yang telah menganut agama tertentu menjadi sasaran propaganda agama lain. 2. Menggunakan bujukan berupa memberi uang,
pakaian, makanan, dan lainnya supaya orang lain pindah agama adalah tidak dibenarkan. 3. Menyebarkan pamflet, majalah, buletin, dan buku-buku dari rumah ke rumah umat beragama lain adalah terlarang. Nilai Pancasila dan kerukunan. Agama adalah hak esensial setiap individu. Negara kita mengakui dan menjamin kebebasan hidup beragama yang ditegaskan di dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, pasal 29 sebagai berikut. 1. Negara berdasarkan atas ketuhanan yang Maha Esa. 2. Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadah menurut agamanya dan kepercayaannya itu. Kita memiliki Pancasila sebagai paradigma dalam mengatur kehidupan beragama yang mana artinya nilai-nilai dasar Pancasila secara normatif menjadi dasar, kerangka acuan, dan tolak ukur segenap aspek pembangunan nasional yang dijalankan di Indonesia. Hal ini sebagai konsekuensi atas pengakuan dan penerimaan bangsa Indonesia atas Pancasila sebagai dasar negara dan ideologi nasional. Sebagai paradigma dalam pengembangan kerukunan kehidupan antar umat beragama, Pancasila memberikan dasar-dasar nilai yang fundamental bagi bangsa Indonesia untuk hidup secara damai dalam kehidupan beragama di negara Indonesia ini. Dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 tentang dalam pokok pikiran keempat penyiratan bahwa negara berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa atas dasar kemanusiaan yang adil dan beradab. Berdasarkan pokok pikiran tersebut, jelaslah bahwa setiap orang secara pribadi berkewajiban untuk menjalankan hak melaksanakan ajaran agama masing-masing dengan yang dijamin dan dilindungi oleh negara. Di sisi lain, para pemeluk agama juga harus saling menghargai secara berkeadilan yang berbudaya dalam menjalankan ibadahnya masing-masing, yang pada hakikatnya merupakan penjelmaan dari penghayatan pengalaman Pancasila sebagai paradigma pengembangan kerukunan antar umat beragama. Alhamdulillahirabbil alamin. Demikian materi yang dapat saya sampaikan. Saya mohon maaf apabila terdapat kesalahan maupun kekurangan dalam penyampaian materi saya kali ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.